Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, kita ucapkan bela sungkawa atas wafatnya Kiai Haji Douglas Toha Yahya, atau yang biasa kita kenal dengan istilah Gusli, yaitu pengasuh Ponpes As-Sa'idiyah Jamsaren, Kecamatan Pesantren Kota Madia, Kediri, Jawa Timur. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa adkhilil jannata mathwahu birahmatika ya arhamar rahimin. Saudaraku sekalian, Gusli adalah putra dari pasangan Kiai Haji Said dan Nyai Maimunah Banjar Melati, Kediri, Jawa Timur. Beliau adalah adik ipar dari Kiai Haji Anwar Iskandar yang merupakan salah satu anggota MUI Pusat. Semasa hidupnya, Gusli rajin mengadakan pengajian bersama masyarakat. Setidaknya ada 2 kegiatan yang selalu dipadati oleh masyarakat, yaitu pertama ada pengajian malam Rabu atau yang biasa dikenal dengan istilah PMR, dan pengajian malam Jumat yang biasa dikenal dengan istilah PMJ. Gusli adalah salah satu tokoh yang berpenampilan nyentrik. Terkadang beliau memakai kopiah, terkadang tidak memakai kopiah, baik saat ada di rumah, bepergian, atau saat mengisi pengajian. Dan bahkan beliau ini sering sekali melipat celananya, sehingga celananya sampai di lutut. Dan itu sering beliau lakukan, padahal ini di acara resmi, pengajian bersama masyarakat. Tapi itulah beliau, memang orangnya nyentrik, aneh, dan membaur dengan masyarakat. Dengan karakternya yang khas, Gusli mendapatkan simpati besar dari masyarakat luas. Bahkan sosok beliau memiliki magnet tersendiri, karena meskipun materi dakwah yang beliau sampaikan biasa-biasa saja dan bahkan bisa dibilang hanya materi dasar, namun antusias warga begitu luar biasa. Bahkan seringkali tempat yang sudah disediakan oleh panitia, misalkan ada undangan pengajian di luar pesantren beliau, seringkali overload. Artinya jamaah membludak sehingga persediaan di luar batas kemampuan panitia. Nah, ini keunikan beliau. Dan ini juga salah satu bentuk karomah beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah dunia itu milik Gusli. Ini sering kita buktikan ketika beliau uzur dan tidak bisa mengisi pengajian, khususnya pengajian di rumah beliau atau di pondok beliau. Lalu pengajian diisi oleh kiai lain. Maka masyarakat yang hadir justru kecewa. Bahkan tidak jarang mereka berbalik arah untuk pulang kembali. Artinya nggak jadi ngaji. Walaupun kiai tersebut adalah orang yang alim, yang terkenal, dan memiliki ilmu yang mumpuni. Namun masyarakat ternyata memang yang dicari adalah Gusli, bukan yang lain. Masyarakat mendambakan sosok beliau, baik lahir maupun batin. Ketika Gusli berada di tengah-tengah jamaah, suasana terasa damai dan bersahaja. Dengan kata-kata sederhana, membuat hati para hadirin menjadi damai, menjadi tenang. Energi positif terpancar dari raut wajah dan ucapan beliau. Sekecil apapun, ucapan beliau menjadi motivasi bagi orang yang ada di sekitarnya. Apakah itu keluarga sendiri, apakah itu para santri, apakah itu masyarakat. Oleh karena itu, kepergian beliau merupakan pukulan berat bagi masyarakat, keluarga, dan para santri. Seolah-olah belum ada yang bisa menggantikan Gusli, khususnya dalam hal spiritual, yaitu menyambungkan getaran positif dari dalam diri Gusli kepada masyarakat luas.
Saudaraku sekalian, Gusli hidup dalam keadaan membujang atau tidak memiliki istri dan anak karena beliau tidak mau menikah. Ini beliau lakukan karena waktu, tenaga, dan pikiran beliau habiskan untuk mengabdi kepada masyarakat dengan berbagai bentuk, sekaligus bagian dari ritual beliau untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau justru memilih untuk menjadi paku bumi atau pasak bumi yang berperan sebagai pamomong bagi masyarakat. Posisi ini sama dengan peran Semar Badronoyo, karena seumur hidupnya Punokawan Semar Badronoyo menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk menjadi pembimbing atau pamomong spiritual bagi masyarakat luas, khususnya bagi para kesatria. Dan ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Gusli. Dan ternyata setelah kita melacak lebih jauh, banyak ulama kita yang memilih untuk membujang atau tidak menikah seumur hidup. Di antaranya adalah yang pertama ada Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu seorang ulama tafsir dan sejarawan muslim asal Persia. Karyanya sampai hari ini kita nikmati dan kita pelajari bersama. Kemudian yang kedua ada Asy-Syaikh Zamakhsyari, yaitu seorang ulama ahli di bidang hadis, tafsir, fikih, dan nahwu. Beliau sampai meninggal dunia juga tidak menikah. Kemudian yang ketiga ada Ibnu Taimiyah, yaitu seorang ilmuwan dan filosof terkenal di abad pertengahan. Ini juga tidak menikah. Kemudian yang keempat ada Imam Nawawi. Beliau ini adalah ulama besar yang hidup pada abad ke-13 Masehi. Beliau adalah salah satu pemuka ulama madhab Syafi'iyah. Karyanya sampai hari ini juga kita pelajari bersama. Khususnya kalangan pesantren, ketika mempelajari kitab Fathul Mu'in, maka dipelopori oleh Asy-Syaikh Nawawi ini. Kemudian yang kelima ada Karimah Al-Marwaziyah. Beliau ini adalah perempuan pertama yang mempelajari kitab Sahih Bukhari secara utuh. Beliau dipercaya memiliki sanad hadis yang sangat berkualitas. Dan beliau ini adalah salah satu tokoh ulama perempuan dan memilih untuk membujang. Kemudian berikutnya ada Rabi'ah Al-Adawiyah. Nama beliau ini sangat tidak asing di telinga kita. Beliau adalah salah satu tokoh ahli tasawuf yang terkemuka dan biasa dijuluki sebagai ibu para sufi besar atau the mother of the Grand Master. Ini julukan bagi Rabi'ah Al-Adawiyah. Saudaraku sekalian, kita kembali ke perjalanan Gusli. Fenomena pengajian Gusli dirasakan langsung oleh jamaah yang hadir. Dulu, awalnya, pengajian beliau hanya diikuti oleh santri pondok. Namun, semakin lama antusias masyarakat bertambah untuk mengikuti pengajian beliau. Dan semakin lama jamaah pengajian yang mengikuti beliau membludak hingga memenuhi seluruh ruas jalan dan trotoar di Jalan Hos Cokroaminoto, Kediri, Jawa Timur. Nah, hal yang paling menarik dari beliau adalah tepat dalam memilih kalimat saat menyampaikan sesuatu. Kalimat yang beliau gunakan adalah kalimat yang sederhana dan membumi. Artinya, kalimat yang beliau gunakan adalah bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Sehingga siapapun tidak akan asing dengan bahasa yang beliau gunakan, khususnya bagi masyarakat Kediri. Nah, di samping itu, tema yang beliau pilih juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sehingga pada saat masyarakat ini mengikuti pengajian beliau, seolah-olah mendapatkan siraman air es, di mana dari pagi sampai sore bekerja dan mengalami beragam rintangan, beragam problem. Namun oleh Gusli kemudian dimotivasi, diberikan semangat. Dan inilah yang membuat masyarakat betah berada di samping Gusli. Beliau tidak pernah memasukkan unsur politik di dalam ceramah atau di dalam pengajian. Sehingga masyarakat selalu merasa happy,
Seolah-olah tidak ada sekat antara Gusli dengan masyarakat. Dan seperti itulah karakter asli dari Gusli, tanpa dibuat-buat, tanpa disetting. Nah, beliau juga sering memasukkan pesan-pesan dari muatan dakwah dengan bentuk cerita-cerita. Dan beberapa hari sebelum beliau wafat, sempat cerita dan sekaligus memberikan pengumuman bahwa besok hari Jumat ngajinya libur. Dan beliau bilang akan taur. Sekilas masyarakat mendengar ucapan beliau biasa-biasa saja, karena mungkin menganggap beliau akan benar-benar tour atau jalan-jalan atau rekreasi. Saat itu, masyarakat mengira bahwa ngajinya libur adalah istirahat, karena Gusli akan jalan-jalan. Ternyata yang dimaksud dengan istirahat adalah berhenti melakukan aktivitas duniawi. Dan istilah tour atau jalan-jalan ternyata jalan-jalan dan bersuka cita di hadapan Sang Rob, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ternyata Gusli sudah mengetahui bahwa ajal akan segera tiba dan beliau harus segera berpamitan dengan masyarakat untuk menuju peristirahatan terakhir yang abadi, yang kekal, tiada batas. Saudaraku sekalian, mengetahui sesuatu yang belum terjadi, termasuk akan datangnya kematian, bisa dialami oleh siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya para wali Allah dan orang-orang yang beriman. Memang, tanda-tanda kematian sudah bisa tercium atau difahami oleh orang-orang tertentu. Ini bisa terlacak mulai 100 hari sampai 1 hari sebelum kematian seseorang, dan hanya bisa difahami oleh orang-orang tertentu. Perlu diketahui bahwa 100 hari sebelum kematian seseorang, biasanya setelah waktu asar, tiba-tiba tubuh menggigil dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian 40 hari menjelang kematian, biasanya setelah waktu asar, bagian pusar atau pusat mengalami denyutan. Ini adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nama seseorang tersebut yang tercatat di pohon yang ada di Arsy telah gugur, sekaligus merupakan petunjuk bahwa absen kematian seseorang telah tiba dan tinggal menunggu malaikat Israel datang. Kemudian 7 hari menjelang kematian, biasanya selera makan menurun drastis dan tiba-tiba terkadang dia ingin makan dengan porsi yang lebih banyak. Ini merupakan keanehan-keanehan karena metabolisme tubuh mulai tidak normal, teman-teman, sehingga kadang mood, kadang tidak. Kemudian 3 hari sebelum kematian, tiba-tiba dahi sebelah kanan dan dahi sebelah kiri berdenyut. Dan yang terakhir, 1 hari menjelang kematian, biasanya waktu setelah asar, tiba-tiba ubun-ubun merasakan denyutan. Nah, bagi umat Islam yang level keimanannya tinggi, ketika mereka merasakan tanda-tanda kematian ini, justru bersyukur dan merasa bahagia. Karena sebentar lagi dia akan bertemu sang kekasih sejati, yaitu Allah Azza wa Jalla, sang pencipta alam semesta ini. Dan mereka adalah para wali Allah atau kekasih Allah. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengirimkan firasat kepada hambanya yang dikehendaki. Firasat ini bisa berupa tanda-tanda tertentu yang bisa difahami oleh seseorang. Oleh karena itu, berkaitan dengan firasat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan peringatan kepada kita semua melalui hadis yang berbunyi, Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah, rawahu at-Tirmidzi. Yang artinya, takutlah kalian semua dengan firasat orang yang beriman, karena firasat orang yang beriman, penglihatan yang ia gunakan adalah penglihatan melalui cahaya ilahi, melalui cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu contoh firasat nyata yaitu firasat yang dimiliki oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Pada saat Ibnu Umar merasakan bahwa Sayyid Husain bin Ali karamallahu wajhah
akan terbunuh saat berada di perjalanan dari Madinah ke Irak. Dan ternyata firasat Ibnu Umar tersebut terbukti. Dan firasat ini ternyata juga dialami oleh sahabat-sahabat yang lain. Misalnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu juga memiliki firasat bahwa Sayyid Husain akan terbunuh oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Berkaitan dengan firasat akan datangnya ajal yang dirasakan oleh Gusli, benar adanya. Dan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kekasihnya. Saudaraku sekalian, banyak ciri-ciri yang dimiliki oleh wali mastur yang ternyata juga dimiliki oleh Gusli. Meskipun status kewalian seseorang merupakan hak prerogatif Allah, merupakan hak veto bagi Allah Subhanahu wa taala, namun ciri-cirinya bisa kita saksikan bersama. Di antara ciri-ciri wali mastur, yaitu yang pertama, selalu low profile atau rendah hati. Tidak pernah menunjukkan kelebihan di hadapan khalayak masyarakat. Sehingga seolah-olah wali mastur ini orang biasa, orang yang tidak memiliki kelebihan. Kemudian yang kedua, meskipun mereka ahli ibadah, akan tetapi tidak pernah memperlihatkan kesalehannya di hadapan orang lain. Sehingga dia terkesan biasa-biasa saja di hadapan orang lain. Kemudian yang ketiga, ketika orang lain memandangnya, terasa sejuk, terasa adem, teduh, dan bersahaja. Kemudian ciri yang keempat, wajah yang dimiliki oleh wali mastur terlihat sedikit kurus dan terlihat agak pucat karena kurangnya asupan gizi dan kurangnya tidur. Karena memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, mengurangi makan dan tidur. Kemudian ciri yang kelima, ketika mendengar namanya atau melihat wajahnya, bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia memiliki magnet khusus berkaitan dengan kesinambungan kita, yaitu hubungan antara ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui wali mastur tersebut. Kemudian ciri yang keenam, dimanapun dan kapanpun mereka berada, tidak lepas dari zikir. Walaupun secara lahir mereka melaksanakan kegiatan apapun, misalkan kerja atau aktivitas apapun. Kemudian ciri yang ketujuh, ucapannya walaupun terlihat sederhana, namun mengandung hikmah dan memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi bagi orang lain. Dan yang terakhir, saat menjelang kematiannya, wali mastur tahu kapan ajal akan datang, kapan ajal akan tiba. Mereka tahu bahwa para malaikat datang untuk menjemputnya dan mengiringinya. Saudaraku sekalian, apapun posisi Gusli, semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau mendapatkan posisi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua yang masih hidup semoga diberikan keistiqomahan, diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keselamatan, dan diangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.